waktu suami saya dibaptis itu ya, karena suami saya sebelumnya juga ini ya dari background juga pengguna kayak jenis ilmu-ilmu gitu ya Bapak Ibu. Akhirnya waktu dibaptis itu suami saya meronta-ronta ya. Meronta-ronta tuh kayak ada yang nggak terima gitu maksudnya. Terus akhirnya setelah suami saya dibaptis, saya itu bilang ke hamba Tuhan ini, Bapak saya juga mau dibaptis katanya. Terus hamba Tuhan bertanya, apakah Ibu sudah yakin Ibu mau dibaptis juga gitu ya? Iya Bapak saya mau dibaptis juga karena saya juga mau sembuh sempurna gitu saya bilang waktu itu. Karena begitu maksudnya menderitanya ya Bapak Ibu kita waktu itu jadi setelah saya sembuh, setelah suami saya dibaptis, saya juga minta dibaptis ya. Jadi yang sungguh luar biasa ini mengatakan bahwa memahami Injil Kristus dan hal ini membuat atau menjadikan kita mengerti tentang Alkitab, tetapi kita juga memahami sedikit tentang pengajaran di agama lain. Nah, seperti apa? Mari kita simak sampai selesai. Ya, perkenalkan, Shalom Bapak Ibu semua yang kekasih dalam Tuhan. Perkenalkan, nama saya Bu Winarti. Saya seorang ibu rumah tangga ya, berumur 36 tahun. Di sini saya mau bersaksi tentang kebaikan-kebaikan Tuhan ya, yang Tuhan berikan buat saya dan keluarga ya. Terutama buat saya dan suami tolong saya. Suaranya tambah kuat sedikit Bu ya, boleh ya? Ya, baik Pak Franky, terima kasih. Jadi kenapa saya mau bersaksi di sini ya Bapak Ibu? Dengan kesaksian saya ini kiranya boleh menjadi berkat buat semua teman-teman yang di luaran sana yang mungkin ya pernah mengalami seperti saya ya. Saya sebelumnya dari Muslim ya Bapak Ibu. Perkenalkan, saya sebelumnya keyakinan saya dari Muslim. Kenapa saya sekarang mengikut Tuhan Yesus ya? Itu awal ceritanya itu dari saya sakit ya. Saya sakit pendarahan itu selama 7 bulan ya. Saya pendarahan selama 7 bulan dan waktu itu ya sangat menyiksa ya. Jadi saya sudah berobat sana sini ya. Saya berobat sana sini tapi kayak enggak ada hasil gitu ya. Jadi kayak jalan buntu gitu ya Bapak Ibu. Akhirnya dengan saya sudah tidak ada jalan lain gitu ya. Tuhan baik, Tuhan Yesus baik kepada saya. Waktu itu saya bertemu dengan seorang pendoa ya, hamba Tuhan yang mendoakan orang sakit gitu ya. Akhirnya nggak tahu ya, saya dalam hati itu pengen sekali didoakan gitu ya. Dan saya kayak ada mantap gitu, saya ingin didoakan pasti saya sembuh gitu ya. Karena saya sudah yakin ya. Waktu itu ya saya belum mengenal Tuhan Yesus ya. Waktu itu saya masih Muslim dalam keadaan saya sakit itu ya Bapak Ibu. Terus setelah saya didoakan oleh seorang hamba Tuhan itu ya, kuasa mukjizat Tuhan dinyatakan dalam hidup saya Bapak Ibu ya. Tuhan beri saya kesembuhan ya. Saya berhenti dari pendarahan yang selama 7 bulan itu. Terus saya sehat, dipulihkan Tuhan hingga sampai saat ini ya. Saya bisa bersaksi di Miracle TV ini. Itu semua karena kasih anugerah kemurahan Tuhan yang besar ya Bapak Ibu. Ya, enggak sampai di situ ya Bapak Ibu. Waktu itu terus setelah saya sembuh memang proses yang Tuhan beri buat kita untuk menuju keselamatan yang Tuhan beri itu beda-beda ya. Ada yang dari sakit penyakit, ada yang dari pokoknya macam-macam ya Bapak Ibu semuanya. Jadi setelah saya sembuh itu enggak langsung enak gitu ya maksudnya. Terus selang beberapa bulan gitu ya, itu suami saya juga sakit ya Bapak Ibu. Suami saya sakit itu kayak aneh gitu ya sakitnya, kayak enggak sakit biasa gitu ya. Enggak sakit biasa gitu. Jadi dia ini, maaf kata ya, jadi dia ini sudah 4 hari itu
telanjang gitu ya, Pak. Telanjang karena dia merasa kepanasan. Katanya badannya ini kayak dibakar gitu ya. Dia sudah enggak mau pakai kain, enggak mau ditutup kain gitu ya. Dia sakit. Sakitnya tuh aneh ya. Kalau minum air tuh banyak gitu. Minum air tuh banyak gitu katanya masih belum hilang panasnya gitu ya. Pokoknya aneh gitu sakitnya ya. Sampai waktu itu saya cari kayak dianjurkan orang berobat sana sini gitu ya. Saya sudah nurut ya, saya berobat sana sini, saya bawa ke sana, saya bawa ke sini gitu ya. Akhirnya sampai enggak ada, kita kehabisan dana sama sekali ya. Waktu itu saya sudah enggak ada dana sama sekali untuk membawa suami saya berobat ya. Akhirnya saya putus asa, Bapak Ibu. Saya panggil semua keluarganya. Bila memang maksudnya Tuhan mau panggil, sudahlah biar suami saya meninggal daripada suami saya tersiksa ya. Tapi lagi-lagi Tuhan Yesus nyatakan kasih-Nya, kebaikannya buat saya dan suami saya. Jadi waktu itu suami saya tanya gini, sudah ya, aku sudah putus asa, saya bilang gitu. Sudah tidak ada jalan lain lagi, kita juga sudah tidak ada uang ya untuk kita berobat, saya bilang gitu. Terus waktu itu saya juga sudah putus asa ya Bapak Ibu, saya sudah putus asa melihat kondisi suami saya. Akhirnya terus baru saya teringat lagi sama hamba Tuhan yang pernah mendoakan saya gitu ya. Pernah mendoakan saya, terus suami saya tanya, ini sudah terakhir ya, sudah tidak ada jalan lain, kamu mau enggak didoakan orang Kristen, saya bilang gitu. Terus suami saya jawab, aku mau, asalkan aku hidup gitu. Kata-kata yang keluar dari mulut suami saya itu cuma asalkan aku hidup gitu ya Bapak Ibu. Akhirnya waktu itu ya, karena hubungan saya dan hamba Tuhan itu jauh ya, jauh di luar kota, beliau ada di luar kota. Terus waktu itu saya telepon gitu, Bapak boleh minta tolong saya untuk doakan suami saya gitu ya. Oh boleh Bu, gitu. Terus didoakan gitu ya, didoakan lewat telepon ya. Lewat telepon tuh pas suami saya didoakan tuh dia belum bisa duduk Bapak Ibu, dia masih baring gitu ya, baring di lantai, dia enggak mau tidur di kasur ya karena badannya sudah kebakar lah, katanya panas. Terus setelah saya bantu duduk di kursi gitu ya, saya menghubungi itu hamba Tuhan, setelah didoakan lewat telepon gitu ya, baru didoakan lewat telepon, terus suami saya bilang ke saya, kayak ada yang masuk ya dari hidung, dari mulut, dan dari telinga saya gitu. Langsung suami saya bilang gini, Bu aku minta sarung, katanya, minta kain tuh buat nutupi badannya. Jadi dia, kenapa aku kok telanjang, katanya gitu. Suami saya bilang, kenapa aku kok telanjang? Ya sampean sudah sakit 4 hari, yang parahnya 4 hari sudah, katanya sampean kayak dibakar, sampean enggak mau dipakai baju kain gitu ya. Akhirnya setelah selesai didoakan ya Bapak Ibu, suami saya bisa duduk dan dia merasa lapar ya, dia minta makan. Setelah minta makan, baru saya bilang ya, itu tadi yang mendoakan itu orang Kristen, saya bilang gitu. Terus kan didoakan dalam nama Yesus ya. Terus suami saya bilang, sekarang sampean percaya enggak bahwa Tuhan Yesus itu sanggup menyembuhkan dari apapun, bahkan segala sakit penyakit yang saya menderita ini gitu ya. Terus suami saya bilang gini, iya aku percaya gitu. Suami saya orangnya waktu itu enggak banyak ngomong ya, dia cuma intinya dia mau sembuh gitu ya. Waktu didoakan mau sembuh, setelah selesai didoakan dia rasa enak apa, baru dia percaya gitu ya. Itu juga enggak langsung gitu, maksudnya kita percaya Tuhannya itu dengan langsung kita minta dibaptis atau apa gitu ya Bapak Ibu, enggak itu ya, perjalanan kami itu masih agak panjang ya. Jadi setelah kami didoakan, waktu itu suami saya didoakan, saya juga didoakan ya. Terus suami saya itu, saya tanya gini loh, sampean mau enggak, maksudnya dibaptis gitu ya. Mau, suami saya bilang gitu, mau gitu. Baru terus saya menghubungi seorang hamba Tuhan gitu ya.
Bapak tolong bisa membaptis suami saya gitu ya. Suami saya mau dibaptis, saya bilang gitu. Terus, oh ya Ibu, dengan senang hati saya akan datang ke rumah Ibu gitu. Akhirnya waktu itu hamba Tuhan langsung datang ya Bapak Ibu ke rumah kami untuk membaptis suami saya. Dan waktu suami saya dibaptis itu ya, karena suami saya sebelumnya juga ini ya dari background juga pengguna kayak jenis ilmu-ilmu gitu ya Bapak Ibu. Akhirnya waktu dibaptis itu suami saya meronta-ronta ya. Meronta-ronta tuh kayak ada yang nggak terima gitu maksudnya. Terus akhirnya setelah suami saya dibaptis, saya itu bilang ke hamba Tuhan ini, Bapak saya juga mau dibaptis katanya. Terus hamba Tuhan bertanya, apakah Ibu sudah yakin Ibu mau dibaptis juga gitu ya? Iya Bapak, saya mau dibaptis juga karena saya juga mau sembuh sempurna gitu saya bilang waktu itu. Karena begitu maksudnya menderitanya ya Bapak Ibu kita waktu itu jadi setelah saya sembuh, setelah suami saya dibaptis, saya juga minta dibaptis ya. Jadi di sini saya saksikan ini bahwa dalam saya mengiring Tuhan Yesus ini tidak ada paksaan dari siapapun dan tidak ada tekanan dari siapapun ya Bapak Ibu. Ini betul-betul murni dari hati kami, terutama dari hati saya dan suami saya, karena kasih Tuhan betul-betul dinyatakan dalam kehidupan saya dan suami saya. Ya, dari kata-kata suami saya yang bilang sembuh itu ya. Sekarang saya bersyukur suami saya masih ada sampai saat ini, bisa berkumpul dengan saya dan anak-anak saya itu berkat anugerah kemurahan Tuhan yang luar biasa sekali ya Bapak Ibu. Tidak bisa saya omongkan dengan kata-kata ya. Dari dia sakit yang sebegitu parah sampai suami saya boleh ada sampai saat ini tuh sungguh luar biasa sekali ya. Tidak bisa saya omongkan dengan kata-kata ya. Kuasa Tuhan dinyatakan dalam hidup kami. Terus ya tidak semudah itu juga ya Bapak Ibu setelah kami dibaptis. Namanya kan kami dari seberang ya waktu itu. Jadi rasa takut gitu ya, rasa khawatir itu pasti ada ya. Jadi waktu itu saya enggak langsung berani ngomong saya Kristen gitu ya, biar ke keluarga saya itu saya enggak berani ya. Karena dari silsilah keluarga saya itu ya Muslim ya Bapak Ibu. Jadi waktu itu kami masih agak menyembunyikan gitu ya. Dengan lama-kelamaan saya dengan mengiring Tuhan Yesus, saya belajar baca Alkitab, belajar kebenaran firman itu ya, banyak sekali ya firman Tuhan itu yang disampaikan gitu loh, maksudnya ke saya itu bahwa kita tidak boleh takut dan khawatir di dalam mengiring Tuhan, karena Tuhan Yesus yang akan selalu menjagai kita gitu ya dan melindungi kita bahkan sampai selama-lamanya gitu loh Bapak Ibu. Jadi waktu itu ya saya pergunakan waktu itu dalam pertobatan saya untuk belajar ya. Belajar kebenaran firman gitu ya. Saya banyak membaca firman untuk menguatkan kami di keluarga kami dalam kami bertobat ya. Terutama buat anak-anak saya ya. Anak-anak saya sekarang masih kecil gitu ya. Jadi saya sangat bersyukur dengan kasih kemurahan Tuhan yang Tuhan beri buat saya hingga kami boleh hidup dan bernafas sampai saat ini tuh semua karena kasih anugerah kemurahan Tuhan ya. Jadi saya sakit itu 5 tahun yang lalu Bapak Ibu ya. Saya sakit itu 5 tahun yang lalu, tepatnya itu di tahun 2018 saya sakit itu dan suami itu ya. Jadi di dalam pengiringan kami mengiring Tuhan Yesus itu juga enggak semulus juga gitu ya, karena ya pasti kita ini pergumulan ya, tantangan itu pasti ada ya. Jadi tapi saya yakin dan percaya dengan pertobatan saya ini bahwa Tuhan Yesus benar-benar akan memelihara jiwa kami, memelihara keluarga kami, dan selalu menyertai kami. Jadi kami sudah tidak ada takut sama sekali ya, maksudnya dalam pengiringan kami akan Tuhan Yesus ya. Jadi karena
dari cara hidup kami yang dulu dengan yang sekarang itu sungguh beda ya Bapak Ibu, beda sekali ya, beda sekali sehingga saya juga tidak bisa menyampaikan itu dengan kata-kata gitu loh. Kelimpahan-kelimpahan yang Tuhan beri buat keluarga kami, buat saya, suami saya, dan anak-anak saya, perubahan gitu yang Tuhan beri buat kami itu sungguh luar biasa ya. Akhirnya waktu itu ada seorang tetangga gitu ya, tetangga saya itu tanya gini, maksudnya suamimu itu kok bisa sembuh ya? Maksudnya kok beda sekarang, nggak kayak dulu gitu ya. Terus tetangga saya ini tanya, kamu carikan ke dukun mana gitu ya. Terus saya dalam hati ya ketawa ya, saya nggak bisa ngempetawa. Akhirnya saya bilang ke tetangga saya ini, saya punya dukun yang ampuh Mbak, yang ajaib. Saya sambil senyum gitu. Dukun saya ini dahsyat sekali gitu ya. Terus tetangga saya ini penasaran gitu ya. Penasaran itu akhirnya dia tanya lagi, mana dukun mana gitu ya. Terus saya jawab, dukun saya Tuhan Yesus Mbak, saya punya dukun yang ampuh. Tuhan Yesuslah dukun saya, dukun yang ajaib, tabib yang mujarab. Saya bilang gitu, saya bercanda gitu. Terus tetangga saya ketawa gitu ya. Jadi ya saya juga sangat bersyukur ya Bapak Ibu dengan pertobatan yang kami alami saat ini ya, yang kami jalani ini betul-betul banyak merubahkan, terutama saya dan suami saya ya. Suami saya tentunya dari yang backgroundnya suami saya ini orang agak keras ya. Sekarang Tuhan lembutkan dari sikapnya, karakternya. Jadi saya hanya selalu berpegang pada janji firman Tuhan saja Bapak Ibu yang ditanamkan dalam diri saya ya. Bahwa Tuhan Yesus itu kita tidak boleh khawatir dan takut gitu ya dalam mengiring Tuhan Yesus. Jadi Tuhan Yesus itu akan selalu menolong dan menyertai dan menguatkan kita ya. Itu pasti janji Tuhan yang ajaib itu ya, yang saya pegang untuk saya bisa mengiring Tuhan hingga sampai saya 5 tahun ini ya percaya Tuhan Yesus ya. Jadi waktu itu terus ibu saya lama-kelamaan orang tua saya dengar ya, oh sekarang kamu Kristen yo katanya gitu. Iya Bu, saya bilang gitu. Oh sia-sia sudah aku menaruh kamu dulu di pesantren katanya dulu. Akhirnya saya jawab dengan bijak ya Bapak Ibu, saya meminta hikmat yang dari Tuhan untuk saya menjawab ke ibu saya gitu ya. Akhirnya setelah saya menjawab, ibu saya pelan-pelan menerima kami ya, menerima saya meskipun sekarang keyakinan saya Nasrani gitu ya. Semua keluarga saya Muslim, tidak ada yang menentang saya. Jadi kami sekarang ya bisa akur, bisa rukun gitu ya. Dengan saudara-saudara itu semua karena kemurahan Tuhan yang luar biasa buat saya dan keluarga Bapak Ibu ya. Jadi saya selalu ingat janji firman Tuhan ya, bahwa bila mana engkau mendengarkan suara Allahmu gitu ya, dengan sungguh-sungguh dan menjalankan segala perintah-perintahnya, maka Tuhan akan mengembalikan semua bangsa-bangsa yang Tuhan serahkan ya. Maksudnya bangsa-bangsa ini ya, saya mengartikannya keluarga saya ya Bapak Ibu, yang dari mana keluarga saya dulu belum menerima saya gitu ya. Akhirnya Tuhan sekarang kembalikan di dalam saya mengiring Tuhan ini gitu ya. Jadi ya banyak gitu ya teman-teman yang tanya gitu, oh sekarang kamu Kristen ya, kok sudah tidak berkerudung gitu ya. Iya saya Kristen, sekarang saya Nasrani gitu ya. Saya menjawabnya dengan bijak ya, saya betul-betul minta pimpinan dari Tuhan untuk saya menjawab ke teman-teman ya. Jadi setelah saya menjawab itu teman-teman itu tidak ada yang kayak ya apa gitu ya, bisa menerima saya dengan baik gitu ya. Jadi kami tetap berteman meskipun sekarang kami pindah keyakinan itu. Jadi semuanya itu tidak ada sing kayak dibuat permusuhan gitu, tidak ada ya Bapak Ibu, karena kita saling mengasihi gitu ya. Kita saling mengasihi satu sama lain ya. Kita tidak jadikan perbedaan di antara kami sebagai permusuhan. Baik buat teman-teman saya dan keluarga saya tidak menjadikan
perbedaan keyakinan itu sebagai permusuhan gitu ya. Jadi sekarang saya sangat bersyukur, sangat berterima kasih kepada Tuhan Yesus ya, bahwa Tuhan betul-betul menyatakan kasih kemuliaan-Nya kepada saya, kepada suami saya, kepada anak-anak saya ya, sehingga saya bisa mengiring Tuhan dalam waktu 5 tahun ini dalam keadaan baik dan tanpa ada suatu hal apapun yang membuat kendala ke kami ya. Jadi saya sangat bersyukur. Kenapa saya bersaksi di sini? Saya ingin supaya teman-teman di luar sana yang mendengarkan kesaksian saya, kiranya semua teman-teman di luar sana itu boleh terberkati dengan kesaksian saya. Mungkin ada banyak teman-teman di luar sana yang mengalami sakit ya, mungkin sakit seperti saya atau suami saya itu, jangan takut dan jangan bimbang ya. Kita punya Tuhan yang ajaib ya, Tuhan Yesus Sang Juru Selamat kita ya. Tuhan sumber kehidupan kita ya. Kita nggak perlu takut, kita terus berseru datang kepada Tuhan ya. Kiranya melalui kesaksian saya ini, untuk teman-teman, saudara saya yang di luaran sana yang mendengarkan, jadi dalam keyakinan kami yang sekarang, kami Nasrani, kami tidak ada tekanan atau paksaan dari siapapun ya, murni dari hati kami, keinginan hati kami bahwa kami ingin mengiring Tuhan Yesus sampai garis akhir nafas hidup kami ya, sehingga dengan kesaksian saya ini, nama Tuhan semakin dipermuliakan ya di atas bumi ini. Kiranya saya juga berdoa buat teman-teman di luaran sana ya, yang mengalami seperti saya dalam baru-baru bertobat dalam mengenal Tuhan Yesus ya Bapak Ibu. Saya berdoa kiranya saudara-saudaraku terkasih semuanya, kita semua baik-baik dan sehat-sehat ya dalam segala sesuatu, sama seperti jiwa kita yang baik-baik saja di dalam mengiring Tuhan Yesus ya. Akan Tuhan Yesus sertai sampai akhir kesudahan ya. Itulah janji Tuhan buat kita ya. Jadi kita tidak perlu takut, kita tidak perlu khawatir. Seperti janji firman Tuhan yang dimateraikan dalam diri kita ya, orang-orang percaya bahwa Tuhan akan menguatkan kita, meneguhkan kita, dan yang akan selalu memegang kita dengan tangan kanannya ya, untuk membawa kita ke dalam kemenangan Tuhan, yaitu di kerajaan-Nya yang kekal ya. Ya, sekian ya kesaksian saya. Kiranya dari kesaksian saya ini, apabila ada tutur kata ya yang kurang berkenan, yang kurang sopan, saya minta maaf yang sebesar-besarnya ya. Jadi salam damai sejahtera buat kita semua. Kasih Tuhan Yesus menaungi kita selalu sampai selama-lamanya. Ya, shalom Bapak Ibu, selamat malam semuanya. Ya, terima kasih Bapak Frankie. Ya. Waktu tempat saya kembalikan kepada Bapak Frankie. Baik. Wow, luar biasa. Terima kasih juga Ibu Winarti ya. Kita berikan dulu kemuliaan buat Bapak di sorga. Wah, satu kesaksian yang menyejukkan hati. Inilah kesaksian sahabat-sahabat Miracle yang tulus dari seorang ibu ya, Ibu Winarti, di mana ibu beserta dengan suaminya menjadi orang percaya karena lewat satu ujian diizinkan terjadi di dalam kehidupan ibu, tetapi ibu menerima kuasa mujizat dari Tuhan Yesus dan ibu mengenal Tuhan Yesus dan menjadi orang percaya. Banyak juga yang kita bisa belajar sahabat Miracle dari kesaksian ini ya. Kalau kita ingin mencari hidup ya, seperti tadi ibu sempat sampaikan kepada suaminya, maka carilah sumbernya ya, sumber kehidupan itu sendiri. Jika sahabat ingin menemukan keselamatan, maka carilah sumber keselamatan itu ya. Saya rasa bagi mereka yang belum mengenal, tidak ada salahnya jika juga bertanya, berdoa langsung kepada Tuhan, meminta petunjuk. Karena saya lebih percaya dan saya lebih yakin ya, kalau kita berdoa meminta, maka akan diberikan petunjuk. Daripada kita mencari dari sumber-sumber yang tentunya ya tidak semua sumber itu benar, tetapi juga
alangkah baiknya kalau kita juga memiliki hubungan pribadi dan kita menanyakan kepada Tuhan. Seperti Ibu Winarti juga, sebelum dia bertutur kata, ketika ditanyakan dari teman keluarganya, Ibu berdoa dulu, minta Roh Kudus tuntun, sehingga apa yang menjadi jawaban ketika ditanya itu menyejukkan hati dan menjadi berkat bagi banyak orang. Dan kita bisa lihat sendiri ya, pada akhirnya keluarga menerima, teman-teman juga menerima, tidak ada permusuhan di situ. Dan bukankah ini luar biasa? Teman-teman juga harus belajar, kita sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, ya kenyataannya memang ada juga yang pindah keyakinan, dari Kristen pindah ke A, ke B, ke C. Jangan kita mengutuk, jangan kita juga meluap-luap emosi dan melakukan hal-hal di luar batas. Nah, tentu ini akan menyakiti, tambah menyakiti juga ya. Dan akan dilihat oleh orang lain bahwa cara ini adalah cara yang tidak baik. Nah, kalau kita tidak mau seperti itu, atau orang yang bertobat kita tidak mau juga melihat seperti itu, maka kita juga jangan melakukan hal yang sama. Dan semoga dari kesaksian ini banyak kita belajar ya, karena sebenarnya ada beberapa yang mau bersaksi juga ya, baik itu dari keyakinan seberang atau dari keyakinan yang lain, namun masih menunda, berpikir bagaimana supaya bisa masuk bersaksi dengan tepat. Nah, saya sebagai host Miracle TV juga, saya hanya bisa katakan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu yang rindu mau bersaksi, ya pada waktu yang terbaik saja. Saya juga tidak mau memaksa harus bersaksi kapan, tetapi saya hanya bisa titip pesan berdoa saja. Waktu yang terbaik adalah waktu dari Tuhan. Kita mau bersaksi, harus ada rasa damai sejahtera, harus ada sukacita. Kalau belum ada rasa itu, tidak apa-apa mau ditunda. Kapanpun kami sabar untuk menunggu ya. Tetapi jangan juga terlalu lama menundanya, karena semangat kita untuk bersaksi itu bisa, namanya juga manusia, ada pasang surutnya. Jadi ketika kita memiliki semangat untuk memberikan kesaksian, kita berdoa kepada Tuhan, dan puji Tuhan kita bisa memberikan yang terbaik. Nah, cara dari Ibu Winarti bersaksi adalah cara yang salah satu kita bisa contohi ya. Jadi kalau sahabat-sahabat Miracle yang berada dari keyakinan seberang atau keyakinan lain sebelumnya, tidak perlu bersaksi membanding-bandingkan atau menjelek-jelekan atau apapun itu. Itu juga tidak penting sahabat Miracle. Yang penting adalah kita mau memuliakan nama Tuhan. Memuliakan nama Tuhan untuk mengagungkan Dia, sehingga kesaksian ini bukan nama lain yang dimuliakan, hanya nama Tuhan saja, supaya banyak orang bisa mengenal, banyak orang bisa datang kepada Tuhan, menjadi orang percaya. Salah satu kesaksian dari Ibu Winarti yang kita bisa contohi, bersaksi sederhana saja ya, walaupun singkat, sederhana, tetapi tulus dari dalam hati. Kesaksian ini hanya untuk buat Tuhan ya, tidak perlu menceritakan terlalu dalam yang sudah lalu, biarkanlah berlalu. Jangan menjelek-jelekan, jangan membanding-bandingkan, ada tempatnya. Kalau memang hal itu ingin mau dibanding-bandingkan atau mau mempelajari ya, ada tempatnya. Teman-teman bisa mencari channel yang lain mungkin, atau mungkin bisa belajar sendiri ya. Tetapi intinya adalah, yang saya mau sampaikan juga adalah, kita membawa selalu aura untuk memberikan kedamaian, rasa damai, rasa nyaman bagi orang yang mendengar kesaksian. Karena tujuan kita hanya untuk memberkati, menguatkan, dan menjangkau untuk kemuliaan Bapa di sorga. Ya, luar biasa Ibu Winarti ya. Untuk ke depan Ibu mungkin jangan dibilang lagi dari Nasrani, bilang saja Kristen ya. Nanti Ibu akan belajar ada bedanya Ibu, Kristen dan Nasrani. Tapi mungkin tidak tepatnya kalau kita mempelajarinya di sini ya, karena ini ruang untuk bersaksi. Jadi Ibu bisa belajar ya. Untuk ke depan saya hanya bisa anjurkan, sarankan kepada Ibu, ucapkan saja Kristen ya, bukan Nasrani ya. Dan salam saya juga tentunya kepada buat Bapak ya. Saya tidak tahu apakah Ibu bersaksi pada malam hari ini sudah mewakili Bapak juga. Tetapi kalau satu waktu yang terbaik dari Tuhan, Bapak juga mau bersaksi, silakan. Kami menerimanya dengan senang hati ya. Ya. Nah, boleh. Ibu Winarti, saya lihat di sini sebentar. Apakah ada yang mau bertanya di kolom Zoom? Ya. Sebenarnya tadi ada yang saya mau tanyakan kepada Ibu, tetapi Ibu sudah menjawab lewat kesaksian. Yang tadi saya mau tanya adalah bagaimana Ibu melewati perbedaan ini. Namanya juga kita pindah keyakinan, otomatis selalu ada perdebatan, ada perbedaan di situ ya, ada gesekan. Nah,
Tetapi betul. yang saya tangkap tadi dari Ibu bersaksi adalah bagaimana Ibu bisa melewati semuanya itu dengan berdoa, memohon, meminta hikmat dari Tuhan agar bisa menjawab dengan baik dan dengan juga enak untuk tidak saling untuk membuat clash ya dari jawaban-jawaban yang Ibu berikan. Nah, itu penting sahabat Miracle supaya kita juga teman-teman juga yang baru-baru menjadi orang percaya, yang berpindah keyakinan untuk memberikan juga jawaban yang sejuk, jawaban yang baik supaya tidak terjadi pergesekan dan tidak terjadi saling serang menyerang. Nah, luar biasa Ibu ya, dan kami sangat bersukacita pada akhirnya Ibu juga bisa diterima oleh keluarga. Ibu juga bisa diterima oleh teman-teman Ibu ya, keluarga, teman-teman dan lain-lain. Dan saya percaya Ibu Winarti, kalau Ibu bisa diterima oleh mereka, itu karena ada perubahan di dalam kehidupan Ibu. Dulunya, Pasti. ya saya pastilah berbeda dengan sekarang. Tapi karena Ibu hidup di dalam Tuhan, Ibu menunjukkan buah-buah rohnya, Ibu menunjukkan perbedaan, hidup di dalam Tuhan, ya meninggalkan hal-hal yang tidak baik pada masa yang lalu, dan menjadi sekarang orang yang lebih taat kepada Tuhan, menunjukkan kasih dan semuanya buah-buah roh itu, maka itu juga bisa menjadi satu hal yang penting buat teman-teman keluarga untuk menerima Ibu, karena Ibu berubah jadi orang yang lebih baik. Dan kalau kita ingin mengikut Tuhan Yesus memang harus ada perubahan. Kalau tidak ada perubahan, untuk apa? Sama saja. Harus ada perubahan, dan perubahan itu harus yang lebih baik. Ya, Ibu Winarti, saya rasa sudah cukup ya pada malam hari ini kesaksiannya. Kecuali ada yang Ibu mau tambahkan, mungkin ada yang dilupakan, boleh sebagai penutup atau sebagai closing statement. Ada yang Ibu mau tambahkan, boleh Ibu, sebelum kita tutup dengan doa. Silakan. Oh iya, baik Bapak Frankie. Jadi saya berharap untuk teman-teman yang baru mengenal Tuhan ya. Jadi ya itu pesan saya cuma satu, kita tidak perlu takut dan khawatir ya. Ada Tuhan Yesus yang selalu menyertai, yang memegang kita gitu ya. Jadi pokoknya segala kekhawatiran apapun itu sudah tidak ada ya di dalam kita dalam mengiring Tuhan Yesus ya. Dan tentunya pesan saya tadi juga ya itu ya, kita juga harus bijak ya, banyak-banyak berdoa, minta hikmat dari Tuhan, pengertian yang benar ya, untuk kita dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan yang dari luar ya, mengapa kita sekarang kok pindah ke Kristen gitu ya. Iya. Jadi kita ini supaya jawaban kita ini enggak menjadi perdebatan yang terus akhirnya menjadikan permusuhan ya. Karena setuju ya, Ibu. Ya, saya yang saya alami ya Bapak Frankie, saya enggak mungkin juga ngomong di sini kalau saya enggak mengalami ya. Jadi saya dimanapun saya pergi, Tuhan taruh untuk saya bersaksi buat teman-teman saya yang di agama yang lama ya. Jadi ya itu saya selalu minta pimpinan roh hikmat pengertian yang benar dari Tuhan, sehingga apa yang saya sampaikan ini boleh menjadi berkat buat sesama. Jadi sekarang meskipun dimanapun saya bertemu dengan teman tuh saling berpelukan gitu, kita ngobrol enak, kita tetap saling cakap bergurau. Ya seperti kita tidak ada perbedaan dalam keyakinan, karena memang betul-betul luar biasa ya. Kasih Tuhan itu harus kita tunjukkan ya buat mereka bahwa Tuhan kita itu adalah kasih ya, Tuhan Yesus. Amin. Ya. Kasih Tuhan yang menyatukan segala perbedaan Ibu ya. Betul Bapak Frankie. Enak sekali ya mendengarnya sahabat Miracle ya. Ketika terjadi juga rekonsiliasi di dalam keluarga, teman-teman juga keluarga sanak saudara menerima Ibu Winarti dengan baik. Sungguh luar biasa ya. Makanya sahabat lanjut Ibu, silakan. Iya, jadi kayak di desa saya ini cuma keluarga kami saja yang Nasrani, yang Kristen ya sekarang Bapak Frank. Satu keluarga kami aja, jadi maksudnya kami bisa berbaur dengan tetangga-tetangga, dengan saudara, dengan teman-teman gitu, kita tidak ada permusuhan, tidak ada apa itu ya, karena setuju. Ya itu kita selalu minta pengertian dari Tuhan, untuk Tuhan selalu memberi kami pengertian untuk menjawab tutur kata kami, jawaban kami ke teman-teman dan saudara. Itu Bapak Frankie. Ya, luar biasa ya. Nah, sahabat-sahabat Miracle yang nonton pada malam hari ini, barangkali ada juga yang baru menjadi orang percaya, bisa belajar dari Ibu Winarti. Saling mengisi, kita saling belajar supaya
kita juga bisa memberikan jawaban yang terbaik. Berdoalah kepada Tuhan, tanyalah ya. Tuhan pasti akan memberikan petunjuk lewat Roh Kudus ya. Luar biasa. Ada satu tamu yang masuk pada malam hari ini. Saya akan persilakan dulu Pak Agus ya. Shalom, selamat malam Pak Agus. Bisa hidupkan mic dan kameranya? Ya, Pak Agus silakan hidupkan mic dan kameranya. Waduh, kencang sekali Pak suaranya. Sebentar. Ya, Pak Agus. Ya, mungkin mundur sedikit Pak ya dari handphone ya. Suaranya kencang sekali Pak. Sudah kedengaran Pak sekarang? Oke, sudah kedengaran tapi sebentar Pak. Iya. Oke. Iya. Iya, suaranya itu ya, gangguan ya. Saya tidak bisa mendengar suaranya dengan baik. Pak Agus, bisa mendengar suara saya? Iya. Gak ada gangguan ya, sahabat Miracle. Mohon maaf ya. Karena tadi juga waktu masuk suaranya kencang sekali. Ya, suaranya kresek-kresek mungkin karena jaringan. Tidak apa-apa Pak Agus. Mungkin lain waktu Pak Agus bisa masuk dan bergabung ya, jika ingin bertanya. Nah, sahabat Miracle, sekian dulu sahabat ya kesaksian dari sahabat kita Ibu Winarti, dan jangan lupa di-share, dibagikan di grup-grup rohani biar lebih banyak orang menonton dan banyak orang juga mau bersaksi untuk kemuliaan Bapa di sorga, dan banyak juga orang diberkati, dikuatkan karena ada pesan-pesan yang di dalam kesaksian tadi Bu ya. Meskipun cukup lama Ibu mengalami sakit pendarahan Bu ya, 5 tahun Bu. Yang pendarahan yang hebat itu 7 bulan Bapak Frankie. Oh 7 bulan, yang hebat itu 7 bulan ya. Iya, cukup lama juga Bu ya, 7 bulan Ibu mengalami sakit pendarahan. Sahabat Miracle, jangan berputus asa. Siapapun Anda pada malam hari ini yang mendengar, kalaupun Anda sudah berada sepertinya tidak ada pengharapan, sudah putus asa, masih ada satu jalan. Anda bisa berdoa ya, berdoa kepada Tuhan. Tuhan yang sumber kehidupan, yang akan memberikan jalan, yang akan memberikan kesembuhan. Seperti contoh Ibu Winarti. Dan ini sudah satu dari sekian banyak yang bersaksi yang menerima mujizat kesembuhan. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup ya, luar biasa. Baik, Ibu Winarti, kita akan tutup dengan doa. Dan saya ajak Ibu, mari kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus, luar biasa kesaksian dari Ibu Winarti pada malam hari ini. Begitu banyak yang menonton dan diberkati, dikuatkan lewat kesaksiannya. Kami berdoa ya Tuhan, khusus buat Ibu Winarti dan keluarganya ya Tuhan, diberikan kesehatan, berkat rohani, berkat jasmani Tuhan limpahkan kepada mereka. Apa yang menjadi pergumulan, kerinduan di hati mereka Tuhan tahu. Tuhan buka jalan ya Tuhan, dan Tuhan pakai mereka lebih dan lebih lagi. Biarlah ya Tuhan, lewat tutur kata mereka, dari bibir mereka ya Tuhan, dari mulut mereka, mereka selalu membagikan kesaksian ini dimanapun mereka berada dengan hikmat Tuhan untuk menjangkau jiwa-jiwa baru, sehingga semakin banyak orang percaya dan semakin banyak orang bertobat. Terima kasih ya Tuhan untuk mereka, untuk teman-teman sahabat Miracle yang sudah menyaksikan pada malam hari ini ya Tuhan. Berkat yang sama juga dilepaskan kepada mereka. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk yang sakit pada malam hari ini ya Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mereka disembuhkan ya Tuhan dengan iman mereka. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk sahabat-sahabat yang ada di Zoom, di YouTube dan di Facebook. Jika ada yang mengalami kesakitan, Tuhan juga berikan kesembuhan, berikan mujizat kepada mereka ya Tuhan, sehingga mulut mereka bisa mengucap syukur, mulut mereka bisa bisa bertobat, dan mereka juga bisa mengagungkan nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk malam yang baik. Terima kasih ya Tuhan untuk signal yang baik pada malam hari ini. Kami berdoa di dalam satu nama, nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Ya, Ibu Winarti, terima kasih ya atas waktunya. Sekali lagi salam buat suami, dan puji Tuhan, mungkin siapa tahu satu saat suami juga mau bersaksi. Silakan menghubungi kami. Sahabat Miracle, saya undur diri dulu, dan kita akan berjumpa kembali di lain waktu dengan tamu istimewa yang akan bersaksi ya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, bye-bye. Sekali lagi terima kasih ya Ibu ya. Kesaksian yang luar biasa ini mengatakan bahwa keselamatan adalah anugerah dari Allah, bukan sesuatu yang dapat upahkan, yang hanya dapat diterima
memulai iman. Siapa yang menceritakan Kristus adalah peristiwa apakah yang terjadi sehingga Anda mempercaya dan ikut Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sehingga dapat melewati semuanya itu dengan baik. Demikian videonya, dan kita akan menjangkau jiwa-jiwa baru. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Amin.